Antisipasi lonjakan harga pangan, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin belusukan ke Pasar Smart Pasangkayu. Peringati Hari Laut Sedunia, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin bersama sejumlah Forkopimda lepas puluhan tukik penyu di Pantai Landi, Mamuju. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggalakkan gerakan penghijauan melalui tanaman produktif untuk meningkatkan efektivitas lahan. Saya Ayu Nurfika, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Hari pertama melaksanakan tugas di Pemprov Sulbar, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Senin 20 Mei 2024. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 dengan tema Kebangkitan Kedua Menuju Indonesia Emas. Upacara dipimpin oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin dan dihadiri oleh seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, instansi vertikal serta unsur Forkopimda. Dalam sambutan seragam Menteri Komunikasi dan Informatika yang dibacakan, Bahtiar mengurai sejarah perjuangan Budi Utomo dan Kartini, serta bagaimana peran kaum muda menghadapi tantangan perkembangan zaman menuju Indonesia Emas 2045. Bahtiar mengisahkan salah seorang guru yang menjadi dasar pergerakan kaum muda, khususnya di Sulawesi, yakni Dr. Wahidin Sudirohusodo, berjuang mengobati pribumi yang mengalami penderitaan. Menurut Bahtiar, kisah Dr. Wahidin telah mengajarkan untuk selalu melihat penderitaan rakyat, sekaligus menginspirasi untuk bangkit dengan mengorganisir pendidikan. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini berharap Sulawesi Barat terus mendorong perbaikan pendidikan lebih cepat. Menurutnya, untuk melompat setara dengan daerah lain, pendidikan dan basic teknologi harus dilipat gandakan. Tantangan lain ke depan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, di mana Indonesia Emas 2045 nanti pendapatan masyarakat mencapai 15 juta per bulan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Usai memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin bersama OPD dan pimpinan Forkopimda melakukan penanaman sukun di kompleks kantor Gubernur Sulbar. Penanaman sukun dilakukan sebagai simbol sinergi untuk kehidupan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin bersama OPD dan pimpinan Forkopimda melakukan penanaman sukun di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 20 Mei 2024. Penanaman sukun bersama pimpinan Forkopimda merupakan bagian dari momentum peringatan Harkitnas 2024. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharudin mengatakan, penanaman sukun dilakukan sebagai simbol sinergi untuk kehidupan, perlindungan dan momen kebangkitan bagi masyarakat Sulawesi Barat untuk menjaga dan melestarikan keindahan alamnya. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini mengatakan, momentum kebangkitan tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi harus dipraktekkan. Menurut Bahtiar, Sulawesi Barat memiliki tantangan untuk mengubah alam begitu indah menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Karena itu, tanah Sulawesi Barat yang subur dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan resiko di kemudian hari. Bahtiar menginginkan tanah Sulawesi Barat harus dimanfaatkan untuk menanam tanaman produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ia berpesan kepada masyarakat agar mengembalikan ekosistem alam sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Sukun sendiri bukan sekedar pohon, tetapi sukun merupakan tanaman endemis Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Sulawesi khususnya. Berdasarkan hasil riset IPB, sukun sebagai sumber penyimpanan air yang besar. Bahtiar yakin dengan menanam pohon seperti sukun dapat memulihkan alam dengan tanaman besar yang menjadi ciri khas di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan.
Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin didampingi jajaran kantor unit pelaksana pelabuhan kelas 3 Belang-Belang dan Forkopimda Sulbar meninjau pelabuhan Belang-Belang di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin didampingi jajaran kantor unit pelaksana pelabuhan kelas 3 Belang-Belang dan Forkopimda Sulawesi Barat meninjau pelabuhan Belang-Belang di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Kunjungan ini dilakukan guna mengecek kondisi fasilitas sarana dan prasarana di pelabuhan dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelabuhan di Sulawesi Barat sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain mengecek fasilitas, Bahtiar juga melakukan rapat bersama untuk mendapatkan informasi detail terkait kondisi pelabuhan Belang-Belang dan berdialog dengan masyarakat yang sedang melakukan bongkar muat barang. Menurut Bahtiar, salah satu prioritas utama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini adalah mengkoneksikan antara wilayah Sulawesi Barat dengan Ibu Kota Nusantara melalui pelabuhan yang representatif. Berdasarkan hasil evaluasi Bahtiar, hampir seluruh pelabuhan di Sulawesi Barat termasuk pelabuhan Belang-Belang Mamuju masih sangat terbatas. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini berjanji akan mendorong percepatan pengembangan pelabuhan karena pelabuhan representatif menjadi kunci utama membuka ekosistem ekonomi daerah. Jadi kami ke sini itu, saya sebagai penjabat gubernur kan harus tahu apa yang kami punya, apa yang belum kami punya. Nah, salah satu prioritas kami itu adalah bagaimana mengkoneksikan antara IKN ibu kota kita yang baru ini yang akan beroperasi secara resmi bulan 8 dengan Sulbar. Nah, salah satu fasilitas utama untuk bisa terkoneksi itu supaya bisnisnya, usahanya masyarakat Sulbar itu bisa terkoneksi dengan peluang ekonomi IKN adalah ketersediaan pelabuhan barang terutama dan orang juga yang representatif. Nah, kami sudah lihat, sudah dapat penjelasan langsung dari Ibu Kepala UPP dari Kementerian Perhubungan, Bu Ramla. Ternyata ini kita masih levelnya kelas 3. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Antisipasi lonjakan harga pangan dan inflasi, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin belusukan ke Pasar Smart Pasangkayu. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Selamat datang di air terjun Salasang, Sulawesi Barat. Hanya beberapa kilometer dari Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, akan Anda temukan keajaiban alam yang begitu indah dan membuat para pengunjung terpukau. Untuk sampai ke tempat ini, pengunjung dapat menempuh perjalanan sekira 20 km dari pusat kota dengan menggunakan mobil ataupun motor. Rasakan kesegaran air terjun ini, jelajahi keindahan hutan belantara, dan nikmati momen berharga bersama keluarga. Segera kunjungi destinasi ini untuk pengalaman tak terlupakan. Ayo nikmati keindahan dan kesegarannya di Sulawesi Barat aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin menaruh perhatian besar pada pengembangan pelabuhan dan akses jalan di Provinsi Sulawesi Barat. Bahtiar berjanji akan menjadi fasilitator yang baik bagi pemerintah kabupaten dan provinsi selama menjabat di Tanah Malabi. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin menaruh perhatian besar pada pengembangan seluruh pelabuhan di Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Bahtiar saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pasangkayu bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Bahtiar mengaku akan bekerja keras membenahi akses jalan dan pelabuhan. Bukan hanya pelabuhan Belang-Belang Mamuju, tetapi juga pelabuhan dan jalan di tingkat kabupaten lainnya termasuk di Pasangkayu.
Bahtiar berjanji akan mendedikasikan diri membantu Sulawesi Barat melalui jaringan di pusat dan menjadi fasilitator yang baik bagi pemerintah kabupaten dan provinsi selama menjabat demi kemajuan Tanah Malabi. Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ini, Sulawesi Barat merupakan otonomi baru yang butuh perhatian dengan percepatan pembangunan. Selain itu, Sulawesi Barat yang merupakan penyangga utama IKN harus memiliki pelabuhan representatif untuk melayani arus logistik ke seluruh wilayah bahkan provinsi lainnya. Langkah awal yang akan dilakukan Bahtiar adalah mengusulkan pembangunan pelabuhan Belang-Belang melalui program strategi nasional untuk mendukung IKN. Selain pelabuhan, PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar juga akan mengusulkan ke wakil agar akses jalan nasional yang menghubungkan antara Seko Mamuju, kemudian Jalan Mamasa ke Toraja bisa tembus. Ketua DPRD Pasangkayu Saifuddin Abaso menyambut baik program prioritas yang digagas penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Ia berharap akses jalan dan pelabuhan di Pasangkayu menjadi perhatian pemerintah pusat. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin didampingi Sekretaris Provinsi Muhammad Idris dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasangkayu. Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Bahtiar pasca dilantik menggantikan Profesor Zudan. Kunjungan penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin dan rombongan diawali dengan melakukan penanaman pohon sukun bersama para OPD, camat dan kepala desa se-Kabupaten Pasangkayu di Jalan Gatot Subroto sebagai sosialisasi tahap awal program kerjanya. Pada kesempatan ini Bahtiar juga memperkenalkan potensi ekosistem pertanian seperti sukun, pisang Cavendish, dan komoditi pertanian lainnya kepada warga Pasangkayu yang berhasil dikembangkan di Sulawesi Selatan. Menurut Bahtiar, sukun merupakan ekosistem pertanian potensial dikembangkan, di mana dari 200 lebih negara di dunia belum ada yang menonjolkan pemberdayaan ekosistem sukun. Karena itu ia mendorong komoditi sukun terus dikembangkan menjadi komoditi nasional, bukan hanya menghasilkan buah, tetapi juga diolah menjadi tepung dan kegunaan lainnya. Hari ini adalah silaturahmi, intinya adalah saya memperkenalkan diri yang pejabat baru, sekaligus saya mulai mengenalkan agenda. Ini agenda saja, sebenarnya itu agenda bukan hal yang baru, hanya sebagai penuntun saja. Jadi bukan program, sebenarnya kegiatan dan aktivitas program ini sudah ada di provinsi dan di kabupaten kota. Nah, tugas saya adalah mensinkronis, mengharmonis bahwa kita itu sebenarnya agenda nasional ya kurang lebih itu. Satu, pilkadanya harus sukses, lancar, luber, jurdil, aman, damai, kan itu. Maka seluruh energi harus pastikan siap di sana. Maka minggu ini saya akan cek rapat pilkada. Yang kedua, soal stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, ini kan perintah agenda nasional. Kemudian ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, ya kan. Yang selain itu soal konektivitas, ya IKN dengan Sulawesi Barat, kita paling dekat. Tapi kita harus memperoleh manfaat, maka harus kita melakukan perubahan signifikan supaya ada IKN ini benar-benar manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya IKN pindah dari Jakarta ke Kaltim. Sayang sekali kalau kita tidak bermanfaat. Kedepan, Bahtiar menargetkan sukun dikembangkan dengan ilmu pertanian, kemudian dibudidayakan dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pendekatan ilmiahnya, cara membibit, menanam sampai pasca panen, dan pemasarannya sebagai suatu ekosistem bisnis komoditi. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pasangkayu, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin bersama rombongan juga menyempatkan diri belusukan ke Pasar Smart Pasangkayu. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin didampingi Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris dan rombongan melakukan belusukan ke Pasar Tradisional Smart Pasangkayu. Di Pasar Tradisional Smart Pasangkayu, Bahtiar mendatangi satu persatu stan para pedagang untuk mengecek harga bahan pokok sambil berdialog langsung dengan para pedagang. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar mengatakan,
kunjungan ke pasar tradisional ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha dan menjaga inflasi di Sulawesi Barat. Menurut Bahtiar, salah satu tugas prioritas yang diberikan oleh Presiden dan Mendagri selama menjalankan amanah sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat adalah menekan inflasi daerah. Bahtiar menghimbau kepada pihak Diskoperindak untuk rutin melakukan pemantauan harga di pasar guna memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan terjangkau. Kalau cek harga kan kita mengetahui ketersediaan untuk inflasi, tapi hulunya juga harus diatasi. Kalau enggak 10 tahun yang lalu kita diskusikan cabai keriting begitu. Hari ini kita diskusikan lagi. 10 tahun ketemu lagi kita gubernur baru. Itu lagi diskusinya. Namanya diskusi untuk diskusi. Jadi tugasnya kita pemerintah ini memastikan masalah berulang ini selesai. Gitu. Mungkin tidak bisa serta-merta tapi harus diselesaikan. Harus bikin langkah penyelesaian. Jangan datang kita hari ini 3 tahun datang lagi, ini lagi masalahnya cabai keriting lagi. Ini namanya lucu gitu. Nah, maka saya pastikan sebagai penjabat gubernur yang baru, hal-hal yang belum dilakukan selama ini akan saya lakukan untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Barat. Termasuk ketersediaan bahan-bahan pokok ini supaya bisa diproduksi secara mandiri oleh masyarakat Sulawesi Barat. Itu yang saya sedang upayakan. Upaya menjaga inflasi ala Bahtiar Baharudin dengan menemui para pedagang pasar terbilang ampuh, sebab inflasi di Sulawesi Selatan saat Bahtiar menjabat sebagai PJ Gubernur terus terkendali, bahkan selalu di bawah angka rata-rata nasional. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Peringati Hari Laut Sedunia, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin bersama sejumlah Forkopimda lepas puluhan tukik penyu di Pantai Landi, Mamuju. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Dato? Sini aku kasih tahu. Pantai Dato merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya, membuat Pantai Dato semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Dato juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Dato di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menggalakkan gerakan penghijauan melalui tanaman produktif untuk mengembalikan dan meningkatkan efektivitas lahan agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah komando Bahtiar Baharudin terus menggalakkan program gerakan mengembalikan Sulawesi Barat sebagai provinsi hijau dan rindang. Setelah melakukan penanaman sukun di kompleks kantor gubernur, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar kembali melakukan penanaman pohon sukun di 3 lokasi yang berbeda. Lokasi yang menjadi sasaran kali ini adalah di kawasan Korem 142, Taroada, Tarogau, kompleks kantor Bupati Mamuju, dan halaman rumah jabatan Gubernur Sulawesi Barat. Aksi tanam sukun di 3 lokasi ini dilakukan Bahtiar bersama Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bobi Rinal Makmun, dan didampingi sejumlah pejabat daerah seperti Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Bupati Mamuju, dan Rem, serta pejabat pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar mengatakan, menanam sukun ini bertujuan untuk kehidupan dan perlindungan. Menurutnya, pohon sukun memiliki manfaat besar karena mampu mengikat ratusan meter jika sudah berumur puluhan tahun, termasuk menjadi pohon penjernih air. Pada kesempatan ini, Bahtiar berterima kasih atas atensi Pangdam dan Danrem yang ikut bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah Kabupaten Mamuju dalam gerakan menanam pohon. Menurut Bahtiar, penanaman pohon sukun sesuai visi TNI, yakni bersatu dengan alam. Sukun sendiri adalah tanaman endemik Sulawesi yang tumbuh secara alamiah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain merawat alam, sukun juga memiliki sumber gizi dan ekonomi masyarakat. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bobi Rinal Makmun menyambut baik sinergitas yang dibangun pemerintah provinsi dalam menghijaukan alam, sekaligus membantu ketahanan pangan nasional. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin menyerahkan SK kepada 704 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Barat, formasi jabatan fungsional guru tahun 2023. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin menyerahkan SK kepada 704 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru SMA, SMK, dan SLB se-Sulawesi Barat formasi jabatan fungsional guru tahun 2023. Acara penyerahan SK yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat ini dihadiri oleh seluruh kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar menyampaikan pentingnya profesi guru sebagai pilar masa depan bangsa. Ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian para guru. Menurut Bahtiar, bahwa kemajuan negara seperti Jepang saat ini tidak lepas dari peran profesi guru. Karena itu guru harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pada kesempatan ini, PJ Gubernur Bahtiar juga meminta kepada para guru agar menjalankan amanah dengan baik, mengingat ini adalah langkah awal dalam memegang kepercayaan dari negara. Selain itu, Bahtiar juga berpesan kepada para PPPK yang baru saja menerima SK agar terus meningkatkan kompetensi mereka seiring dengan perkembangan zaman. Tugas amanat dari Undang-Undang ASN menyerahkan 704 ya P3K khususnya dari formasi guru. Nah ini jadi terus terang dengan ada kekuatan tambahan kita 704 guru itu tentu sangat berpengaruh signifikan nanti akan peningkatan pembangunan SDM di Sulawesi Barat. Karena suatu negara, suatu daerah kita tahu betul adalah guru yang paling utama. Nah ini yang menentukan masa depan. Ya mohon maaf saja, yang lain mungkin serba terbatas, tapi begitu kita punya guru yang hebat, insya Allah daerah ini kita yakini akan maju dan melompat menjadi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Memperingati Hari Laut Sedunia, penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin bersama sejumlah Forkopimda melakukan pelepasan puluhan tukik penyu dan karang buatan di Pantai Landi, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Puluhan tukik atau anak penyu dilepas secara bersamaan di Pantai Landi, Mamuju, Sulawesi Barat. Pelepasan tukik ini dilakukan penjabat Gubernur Sulawesi Barat bersama warga dan forum pimpinan daerah. Selain Forkopimda, kegiatan dalam rangka memperingati Hari Laut Sedunia ini juga melibatkan sejumlah kaum milenial hingga anak usia dini sebagai edukasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar mengapresiasi keterlibatan sejumlah pemuda dari pemerhati lingkungan dan manakara snorkeling dalam upaya pelestarian lingkungan. Bahtiar berharap puluhan anak penyu atau tukik yang dilepas dapat berkembang biak sehingga menjadi daya tarik wisata bahari di Sulawesi Barat sekaligus melestarikan ekosistem laut. Bersama Danrem 142 Tatak. Jadi saya pertama apresiasi Pak Danrem nih. Danrem melakukan pembinaan teritorial, membina masyarakat kita dan tokoh masyarakat sini Pak Awal yang selama ini dengan keikhlasannya beliau merawat pantai Landi yang di sini beliau adalah bagaimana menjaga ekosistem dan
terutama menjaga kelestarian namanya penyu. Ini sudah langka dan ini saya kira menjadi kekayaan alam yang luar biasa yang dimiliki oleh Mamuju Sulawesi Barat. Ini harus kita jaga. Masyarakat Mamuju harus berbangga punya penyu yang hebat. Anak-anak muda yang terlibat dalam lingkungan adalah anak-anak yang hebat, yang keren. Hari ini semua orang di dunia membicarakan bagaimana pentingnya menyelamatkan lingkungan. Jadi saya lihat banyak anak-anak milenial hadir di sini, keren banget. Anak-anak milenial Mamuju itu turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Anak pramuka saya lihat. Kedepan Bahtiar mendorong tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan khususnya laut terus ditingkatkan agar ekosistem laut di Sulawesi Barat tetap terjaga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Ayu Nurfika mewakili seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.